Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Afrilia, NPM 09105 804 kelas B semester 6 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng, Rapal. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi, yaitu materi kuliah Hukum Administrasi Negara. Adapun pokok pembahasannya yaitu menjelaskan makna dari patung Dewi Keadilan dengan menghubungkan dengan materi Hukum Administrasi Negara. Dalam hal ini materi Peradilan Administrasi Negara. Yang pertama, kita harus membahas makna dari arti lambang Dewi Keadilan dalam dunia keadilan. Lambang keadilan terdiri dari 4 elemen utama, yaitu Dewi, mata yang tertutup, timbangan, dan pedang. Yang pertama yaitu Dewi. Dewi adalah wujud keadilan yang dilambangkan dengan sosok wanita yang notabene adalah makhluk yang dipenuhi dengan nurani yang luhur, yang secara filosofis mempunyai perasaan yang halus, sifat yang mencintai keindahan serta kelemahan, baik itu kelembutan yang maknanya adalah hukum itu bertujuan untuk menciptakan kedamaian serta keteraturan. Hukum itu tidak membuat rasa takut. Yang takut pada hukum hanyalah orang yang ingin merusak keteraturan dan kedamaian itu sendiri. Hukum tidak perlu ditakuti karena sesungguhnya hukum itu memiliki sifat memelihara dengan nurani kemanusiaan. Kedua, mata yang tertutup. Dengan kedua mata yang ditutup, jelas pandangan kita akan menjadi gelap dan tidak bisa melihat wujud di depan kita. Maknanya adalah kondisi mata tertutup, hukum tidak melihat subjek yang melanggar hukum tersebut. Hukum itu objektif, semuanya mendapat perlakuan yang sama. Tidak ada membeda-bedakan orang, baik kaya maupun miskin, baik penguasa maupun rakyat biasa. Semua mendapat perlakuan yang sama. Hukum adalah tempat di mana keadilan itu dicari. Karena makna dari mata yang ditutup atau tertutup adalah hukum tidak membedakan siapa yang berbuat. Di mata hukum yang tertutup, semua orang mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama tanpa ada perbedaan. Yang ketiga yaitu timbangan. Timbangan yang berada pada sebelah tangan dari Dewi yang matanya tertutup ini mengangkat timbangan yang seimbang. Maknanya adalah hukum tidak pernah memihak. Setiap perbuatan akan ditimbang berat ringannya sebelum hukuman dijatuhkan. Timbangan yang sejajar menandakan bahwa hukum itu adil. Tidak ada berat sebelah. Semua ditimbang, baik tuntutan maupun pembelaan, baik kebaikan ataupun kesalahan. Semua itu diukur sehingga menciptakan keadilan. Tidak ada si kaya dan si miskin atau penguasa dan rakyat kecil. Semuanya apabila melakukan perbuatan melawan hukum akan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai timbangan perbuatan yang ia lakukan. Yang keempat yaitu pedang. Pedang yang diturunkan ke bawah bukan menggambarkan kalau hukum mengancam ke bawah, tapi filosofi dari lambang ini adalah pedang yang diturunkan. Maknanya adalah pedang yang tajam mempunyai kekuatan dalam pertimbangan dan keadilan. Tidak digunakan secara sembarangan atau semena-mena. Hukum bukan alat untuk membunuh manusia lainnya. Bermakna bahwa hukum bukan alat untuk membunuh. Pedang akan terhunus apabila diperlukan sebagai obat terakhir atau ultimum remedium, dan tidak digunakan sebagai pencegahan awal atau premium remedium. Ketika hukum sudah menjadi obat terakhir, maka saat itulah pedang diangkat ke atas. Yang kedua yaitu materi tentang peradilan administrasi negara dalam materi kuliah Hukum Administrasi Negara. Yang pertama yaitu konsep dasar peradilan administrasi negara atau PT-UN. Dalam negara hukum, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum.
Sebagai negara hukum, berarti di negara kita hukumlah yang mempunyai arti penting, terutama dalam semua segi-segi kehidupan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu merupakan batas kekuasaan penyelenggaraan negara. Undang-undang dasar yang membuat norma-norma hukum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati, juga oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dalam lingkungan, seperti yang pertama, peradilan umum. Dilaksanakan pada tingkat pertama oleh pengadilan negeri di ibu kota, kabupaten atau kota, dan pada tingkat banding oleh pengadilan tinggi di ibu kota provinsi. Kedua, peradilan agama. Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, dan wakaf. Ketiga, peradilan militer. Melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara. Dan yang terakhir yaitu peradilan tata usaha negara atau PT-UN. Merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi sengketa TUN akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian. Adapun kesimpulan materi kali ini yaitu jelaskan hubungan antara patung Dewi Keadilan dengan peradilan administrasi negara atau materi kuliah dari hukum administrasi negara. Pertama-tama kita harus membahas atau mengetahui patung Dewi Keadilan yang bermakna tentang hukum yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan keteraturan. Semuanya mendapat perlakuan yang sama, tidak ada yang membeda-bedakan antara orang. Hukum tidak pernah memihak, setiap perbuatan akan ditimbang berat ringannya sebelum hukuman dijatuhkan. Dan hukum bukan alat untuk membunuh manusia lainnya. Sedangkan hubungannya dengan peradilan administrasi negara atau materi kuliah tentang hukum administrasi negara yaitu segala penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh negara dengan perantaraan pemerintahannya harus sesuai dengan menurut saluran-saluran yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh hukum. Karena negara Indonesia merupakan negara hukum, tiap tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Dimulai dari dasar hukum yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi berlaku bagi rakyat yang pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana. Itulah tadi sedikit pemaparan materi tentang bagaimana hubungan antara patung Dewi Keadilan dengan materi kuliah hukum administrasi negara, dalam hal ini materi tentang peradilan administrasi negara. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.